Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the... Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa. Nah, ini menurut saya sangat tegas sekali. Presiden Joko Widodo ini, apapun yang menghambat laju investasi, maka akan ditindak tegas. Seperti di video ini, yaitu Presiden Joko Widodo menghimbau apapun yang akan menghambat laju investasi, maka Presiden Joko Widodo juga akan mengancam mencopot dirjen hingga bawahannya. Ini sungguh yang keren sekali dari Presiden Joko Widodo. Nah, ini dari Ria Wiadi, Reformasi. Nah, seperti ini videonya. Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Kelihatan di sini wajah Presiden Joko Widodo sangat kesal sekali, sangat marah sekali. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus dirubah. Ya memang turis datang ke sini akan membuat ekonomi masyarakat juga naik. Ya seperti kunjungan di Bali, kunjungan wisatawan dimanapun berada. Yang penting di Indonesia pasti akan membuat ekonomi masyarakat akan naik. Apalagi investasi asing yang masuk, itu juga akan menumbuhkan ekonomi. Berapa tenaga kerja yang akan diserap oleh investasi yang datang di Indonesia. Makanya Presiden Joko Widodo benar-benar, yaitu ketika ada investor datang, janganlah dipersulit. Nah, itu pesan tegas dari Presiden Joko Widodo. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kira-kira banyak yang setuju dengan pendapat Presiden Joko Widodo apa enggak ya? Ini dari Koirudin, ganti semuanya, biar Bu dosen yang ganti. Ngarep-ngarep utang kok susah itu karena kurang bersyukur. Beliau berbicara penuh penekanan dan beliau benar-benar gemes dengan namanya imigrasi. Krempeng tapi tegas dan bernyali. Ojo dibanding-banding ke. Pak D itu pengennya birokrasi yang gak ruwet dan bulet. Imigrasi masih suka minta duit sama orang-orang asing di counter 2. Kedateng di Bandara Soekarno-Hatta dan masih banyak. Sulitnya di sini ya baik, baru segelintir saja, sisanya masih peradaban lama Pak. Sabar Pak, semoga tetap diberi kesehatan loh Pak. Yang selalu terjadi adalah perubahan. Kalau nggak mau berubah ya diubah. Sip, videonya Mbak. Keras, jelas dan tegas, tapi tujuan dan alasan yang sangat kuat, masuk akal dan jelas. Bahkan di sini ada berita juga, yaitu Yasona juga bakal usulkan dirjen baru usai disemprot Jokowi soal imigrasi. Ini diketahui Kementerian Hukum dan Keamanan langsung merespon juga, yaitu merespon soal teguran dari Presiden Joko Widodo. Dalam berita ini yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly bakal menyodorkan nama calon Direktur Jenderal Imigrasi yang baru ke Presiden Joko Widodo. Kader PDI Perjuangan tersebut menyebut proses open bidding alias lelang jabatan terbuka untuk mengisi posisi ini. Dan sebenarnya sudah diproses sejak 1 bulan yang lalu. Tinggal proses akhir, kata dia saat dihubungi pada Minggu 11 September 2022. Ya semoga sajalah. Kalau memang benar-benar mau diganti, semoga saja bisa mendatangkan investasi dan turis asing sehingga nyaman dan betah tinggal di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo sudah jengah dengan banyaknya keluhan mengenai urusan imigrasi terkait dengan visa dan kartu izin tinggal terbatas KITAS. Jokowi pun mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, menjadi lebih memudahkan dan melayani. Selama ini Jokowi mendengar laporan dari investor dan turis terkait dengan sulitnya mendapatkan izin tinggal KITAS. Auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol, tegas Jokowi dalam rapat bersama Kemenkumham pada Jumat 9 September 2022. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang harus diubah total. Harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani dalam hal pemberian visa atau KITAS.
Kepada para investor, harus dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden bahkan memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus. Jadi, orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas. Kalau kita ya melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja, berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih, papar Jokowi? Rapat pun dihadiri oleh Kementerian Hukum dan HAM Yasona Lawli dan jajarannya. Rapat tersebut secara khusus membahas visa on arrival (VOA) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Bahkan Presiden Joko Widodo marah-marah dan menegur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona saat rapat mengenai visa on arrival dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 9 September. Jokowi menegur Yasona lantaran kinerja para jajarannya masih perlu pembenahan. Pasalnya Jokowi mendapatkan keluhan dari para warga negara asing, baik itu investor maupun turis, masih dipersulit mendapatkan izin tinggal. Saya terus terang dapat suara-suara imigrasi yang persulit WNA masuk ke Indonesia, seperti itu ya malu juga. Mestinya kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu pasti melihat aspek kemanfaatannya. Jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa atau kitas. Mereka para petugas imigrasi harus melihat kalau dia investor, investasinya berapa sih? Negara pasti lihat itu. Lalu dia WNA membuka lapangan kerja berapa ribu orang. Menurut Jokowi, Menkumham juga seharusnya memiliki sensitivitas untuk melihat nilai bermanfaatannya ini. Ini yang gini-gini bermanfaat sekali bagi masyarakat kita, sambung Jokowi. Pasalnya, hal yang berkaitan dengan imigrasi ini yang menjadi ujung tombak investor agar lancar memberikan kontribusi ke Indonesia. Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa kita menjadi tidak menarik yang paling gede kontribusinya. Menyulitkan yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama, ujar Jokowi. Untuk itu, jika memang para jajaran imigrasi tidak segera memperbaiki sistemnya, maka Jokowi meminta Menkumham untuk mengganti dirjen hingga bawahannya. Kita harus mulai betul-betul Pak Menteri harus berubah sistem gaya lama ini. Ganti itu kalau kita kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform. Ganti semuanya dari dirjen hingga bawahannya. Itu nanti akan berubah sistem gaya lama. Kalau tidak bisa berubah ke sistem yang lebih baru, tegas Jokowi. Menteri Hukum dan Keamanan Yasona bakal menyodorkan nama calon Direktur Jenderal Imigrasi yang baru ke Presiden Joko Widodo. Kader PDI Perjuangan tersebut menyebut proses open bidding alias lelang jabatan terbuka untuk mengisi posisi sebenarnya sudah diproses sejak 1 bulan yang lalu. Tinggal proses akhir, kata dia saat dihubungi pada Minggu 11 September. Nanti 3 nama dibawa ke tim penilai akhir, tinggal proses akhir penentuan 3 besar. Tapi Yasona belum merinci apakah 3 besar. Apakah 3 besar yang terpilih akan langsung disodorkan untuk langsung ditunjuk oleh Jokowi. Pernyataannya ini disampaikan Yasona merespon kesesalan Jokowi soal layanan visa on arrival dan kartu izin tinggal terbatas di kantor imigrasi. Kesesalan disampaikan Jokowi dalam rapat ke Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 9 September 2022.